video yang lagi viral di TikTok nih. Oh iya, yang masalah apa itu? Tentang istri pertama yang dia merelakan istrinya untuk poligami sampai rela berbagi hari gitu, Bi. Oh, yang 2 hari pak kita 2 hari pangan. Oh iya, yang itu. Ya sebetulnya kan orang kalau siap berpoligami, maka dia juga harus siap dengan resiko-resiko poligami itu. Ya, di antara resiko poligami adalah berbuat adil, ya. Karena syarat utamanya adalah keadilan. Cuma yang harus dipahami, adil ini memang pada sesuatu yang bersifat materi. Ya. Misalnya pada pembagian nafkah, kemudian mabit, ya, bermalam, sehari sama istri pertama, sehari sama istri kedua, sama istri ketiga, sama istri keempat. Kan sampai 4 istri kan, nah, gitu. Kalau seandainya dia hanya 2 istri, ya berarti bagaimana 7 hari itu dibagi 2. Misalnya 3 hari, 1 harinya si suami bebas untuk memilih sama siapa, ya, atau dia sendiri. Cuma itu menjadi hak daripada setiap istri, mabit, ya, bermalam, menginap. Demikian pula dengan harta. Nah, seorang suami yang berpoligami, punya istri lebih dari 1, maka dia harus siap dengan itu. Kalau tidak siap, maka lebih baik tidak berpoligami. Sebab ini tanggung jawabnya besar sekali di hadapan Allah. Yang lagi viral ini kan sebetulnya menunjukkan bahwa poligami ini masih banyak masalahnya, ya. Masih banyak masalahnya. Dari ketidaksiapan si laki-laki tersebut berpoligami, dan faktor utama yang Abi lihat adalah karena ketidaktahuan terhadap fikih poligami itu sendiri. Jadi pernikahan itu adalah ibadah, dan setiap ibadah membutuhkan fikih, ya. Jadi kalau orang berpoligami sudah tahu fikihnya, insya Allah dia akan mampu memanage rumah tangganya itu. Persoalannya adalah dia jahil dalam tanda kutip, tidak tahu hukum terhadap atau tentang poligami. Karena faktanya oleh karena banyak. itu terjadi masalah-masalah dalam rumah tangga. Dia ingin membangun rumah tangga yang baru, tapi sama dengan merobohkan rumah tangga yang lama yang sudah ada, ya. Ya, Nabi SAW itu adalah sosok yang sudah memberikan contoh atau menjadi panutan bagaimana berpoligami yang sehat, ya. Dan Nabi melihat poligami ini citranya menjadi buruk karena memang praktek-praktek poligami yang tidak sehat. Iya, kecenderungan kepada salah satu istri, contohnya, iya, kan? Kecenderungan kepada salah satu istri, misalnya istri pertama atau istri yang kedua, mungkin dia lebih perhatikan, ya, lebih banyak pemberiannya kepada istri kedua, melupakan istri pertama, ya, menelantarkan istri pertama dan anak-anaknya. Ini sangat-sangat tidak pantas, ya, untuk berpoligami. Rasulullah SAW, ya, itu harus dijadikan sebagai panutan dalam poligami itu, ya. Tapi namanya manusia, dia tetap ada kecenderungan kepada salah satunya. Tapi persoalannya tidak boleh ditampakkan, karena ini persoalan cinta, ya. Masalah hati itu tidak boleh, tidak ada yang bisa mengatur, ya. Makanya Nabi SAW kecenderungan cintanya itu kepada Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin. Ditanya, siapa man ahabbun nasi ilaika ya Rasulullah, siapa manusia yang paling engkau cintai wahai Rasul? Beliau menjawab, ya, Aisyah. Kemudian siapa? Setelahnya adalah bapaknya Aisyah, artinya Abu Bakar. Ya, karena memang Abu Bakar ini, ya, ayah dari Sayyidah Aisyah, dan Aisyah adalah hasil didikan Abu Bakar yang luar biasa, sehingga, ya, hubungan itulah yang membuat Rasul mencintai keduanya. Begitu, ya. Tapi Rasul tetap berusaha untuk berbuat adil dalam hal yang bersifat materi. Ya, mabit Rasul, ya. Setiap malam itu ada gilirannya, ya. Bahkan beliau kalau tidak sempat untuk mabit di istri lain yang padahal itu adalah jatah mereka, beliau minta izin, ya. Pada akhir-akhir kehidupan beliau ketika sakit pun masih berusaha untuk berbuat adil dalam persoalan mabit, nginap. Sampai-sampai beliau pengen misalnya dirawat di satu rumah saja supaya tidak berpindah-pindah karena memang kondisi yang sudah sakit, ya, secara fisik. Maka beliau minta izin dari istri-istri yang lain untuk dirawat di rumah
Sayyidah Aisyah saja. Begitu, sampai seperti itu. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma hada qasmi, ya, Allahumma hada qasmi fima amlik wala talumni fima tamliku wala amlik. Ya Allah, ini adalah usahaku untuk berbuat adil, berbagi sesuai dengan kemampuanku, ya, maka jangan jangan cela aku pada sesuatu yang engkau mampu dan aku tidak mampu. Begitu ya, kan ini persoalan hati. Tapi kecenderungan terhadap salah satu istri itu tidak boleh ditampakkan dalam bentuk fisik. Misalnya pemberiannya lebih kepada salah satunya, ya, kemudian mabitnya lebih banyak ke orang yang lebih dicintainya, itu tidak boleh. Ada ancamannya nggak, Bi, dari Allah? Oh jelas, ancamannya sangat berat. Nabi SAW mengatakan, man kanat lahu imra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wa shikkuhu ma'il. Siapa yang memiliki dua istri, ya, dua istri ini contohnya dua istri minimalnya, ya, 3-4 itu pasti. Siapa yang memiliki dua istri kemudian dia lebih cenderung ke salah satu dari keduanya, mungkin istri pertama atau istri kedua, maka dia di hari kiamat akan Allah bangkitkan dalam keadaan miring, jalannya miring, pincang, miring gitu. Iya, kayak orang ya cacat, gitu ya, cacat. Kita di dunia saja, sebagai analogi sederhana, kita di dunia saja kalau jalannya pincang, ya, jalannya tidak stabil, miring, maka kita malu lewat di hadapan banyak orang. Bagaimana jika di hari kiamat kita jalannya miring disaksikan oleh seluruh manusia, dari manusia yang diciptakan pertama oleh Allah sampai yang terakhir, semuanya menyaksikan. Kalau kita di dunia mungkin bisa sembunyi-sembunyi, ya, jalan pakai motor tidak ketahuan kita cacat, begitu ya, menyembunyikan kekurangan. Gitu ya. Nah di hari kiamat tidak ada yang tertutup, semuanya akan Allah buka. Oleh karena itu kepada para suami yang mungkin punya niat untuk berpoligami, belajar fikihnya dulu, ya, belajar fikihnya dulu, jangan buru-buru untuk berpoligami tanpa mempelajari dulu, timbang-timbang ini maslahat dan mafsadahnya seperti apa, supaya citra poligami ini bisa baik kembali. Selama ini citra poligami menjadi buruk karena memang keburukan daripada para pelakunya, orang-orang yang mempraktekannya, orang-orang yang tidak siap sebetulnya secara lahiriah dan secara batiniah. Paling tidak Umi, untuk poligami ini ada 3 kekuatan yang harus disiapkan. Pertama, al-quwwah al-jasadiyah, kekuatan jasad, fisik kita harus kuat. Tidak mungkin kita mau melayani 2 istri atau 3 istri bahkan 4 istri sementara fisik kita tidak mampu. Justru ini akan melahirkan kezaliman dan perbuatan-perbuatan yang haram. Karena kita menzalimi istri yang harusnya mendapatkan hak, malah dia tidak mendapatkan hak akibat ketidakmampuan kita secara fisik. Yang kedua, al-quwwah al-madiyah, kekuatan materi, finansial. Ini juga menentukan. Anda tidak punya pendapatan yang pasti, ya, untuk menghidupi istri pertama saja sangat susah, kemudian harus berbagi dengan yang lain. Berarti Anda tidak siap, nanti Anda akan menzolimi istri yang kedua atau bahkan istri yang pertama atau bahkan kedua-duanya. Kalau udah punya banyak anak gitu, ya, apalagi sudah punya banyak tanggungan, maka itu harus dipertimbangkan. Al-quwwah al-maddiyah, kekuatan finansial itu sangat menentukan. Karena ingat, Allah mensyaratkan keadilan dalam poligami itu adalah yang bersifat materi, ya, finansial, bukan masalah hati, bukan masalah cinta. Kemudian yang ketiga, al-quwwah ar-ruhiyah, kekuatan rohani, kekuatan ruhiyah kita, yaitu juga sangat menentukan bagaimana kemudian menciptakan kondisi yang sakinah, kondisi rumah tangga yang bahagia, kondisi rumah tangga yang tenang, ya, yang jauh dari percecokan, ya, dari pertikaian, dari pertengkaran. Ini juga lahir dari kekuatan ruhiyah seorang pemimpin rumah tangga, seorang suami. Persoalannya kalau dia ruhiyahnya bermasalah, maka ini akan menularkan masalah-masalah baru di dalam rumah tangga yang dia pimpin. Jadi seperti itu Umi, ya. Baik, paham. Ya. Paham ya? Paham. Masya Allah. Oke, makasih Abi. Oke, afwan.